Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan 6 ini. Pertengahan tahun, setengah tahun ini kita sudah berjalan. Dan tentunya Bapak Ibu, hari lepas hari kita boleh melihat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Pagi hari ini bersama-sama kita mau beribadah, kita siapkan hati kita. Terlebih dahulu kita mau satukan hati berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami boleh melihat kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan, anugerah-Mu yang begitu besar, kasih setiamu yang selalu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau terus jagai kami, Kau pelihara kami. Izinkan pagi hari ini kami mau bawa yang terbaik di dalam pujian penyembahan kami. Bersama-sama dengan umat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Biarlah Engkau bertahta atas setiap rumah tangga ya Bapa. Dimanapun kami berada, hanya nama Tuhan Yesus yang akan selalu kami tinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan? Haleluya. Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di
Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sepanjang minggu ini kita terus diingatkan oleh Tuhan supaya kita punya kuasa atas intimidasi. Mungkin hari-hari ini ada begitu banyak masalah, persoalan, tantangan. Tapi percayalah bahwa kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari apapun juga. Masalah boleh datang, tapi tetap kita harus punya pengharapan, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku.
Karena kami tahu Tuhan punya rancangan yang dahsyat dan luar biasa bagi hidup kami. Biarlah mata kami selalu terus tertuju kepada Engkau, mengarahkan hati kami, pikiran kami hanya kepada Engkau Tuhan. Terus diselaraskan oleh kebenaran firman. Thank you Jesus, thank you Lord Jesus. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, Bersepakat dengan Engkau Tuhan. percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima sekarang ya Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa menjumpai Ibu Bapak Saudara sekalian, jemaat dari Gereja Bethel Indonesia, Pastur Bandung pada hari ini 28 Juni 2020. Biarlah anugerah Tuhan terus menyertai Ibu Bapak Saudara sekalian di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Hari ini saya ingin sharing firman Tuhan dari Mazmur pasal 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ibu bapak saudara sekalian, menurut salah satu teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, ada banyak kebutuhan dasar manusia. Salah satunya adalah tentang rasa aman. Nah, rasa aman ini diterjemahkan sebagai satu keadaan di mana manusia bebas dari ancaman, bebas dari tekanan, sehingga manusia merasa terpenuhi rasa amannya. Namun apabila Bapak Ibu membaca Mazmur 27 ini, yang ayat 1 tadi saya bacakan, rasanya menjadi bertolak belakang. Mazmur 27 ini menunjukkan bahwa rasa aman tetap dapat dinikmati, tetap dapat dirasakan oleh umat Tuhan meskipun berada dalam sebuah situasi dan keadaan yang sebenarnya tidak bebas dari tekanan, tetapi berada pada ancaman atau situasi tekanan yang kita rasakan. Mengapa demikian? Rupanya rasa aman di tengah-tengah ancaman seperti itu sangat berhubungan dengan iman yang aktif yang diekspresikan dalam sebuah keyakinan. Dan pemazmur ini, Raja Daud ini mendefinisikan Tuhan atau menganalogikan Tuhan, mempersonifikasikan Tuhan dalam tiga istilah atau tiga julukan di sini. Yang pertama adalah Tuhan adalah terangku.
Kekasih Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya mencoba membuka leksikon dari teks ini. Ternyata kata terang di sini adalah sebuah terang yang ditimbulkan pada saat fajar menyingsing. Jadi ini bukan terang lampu atau terang yang ditimbulkan oleh benda-benda tertentu, tetapi ini adalah terang fajar, seperti itu. Jika itu maksudnya, maka tentu ini ada satu pengertian, ada satu arti di belakang kata Tuhan adalah terangku ini. Pemazmur hendak mengatakan dalam keyakinan imannya bahwa Tuhan adalah terang yang mampu menghilangkan, meniadakan, menghapus kegelapan. Kegelapan seringkali dimaknai oleh kita sebagai sebuah situasi keadaan di mana kita tidak bisa lagi bergerak, tidak bisa lagi berbuat sesuatu karena gelapnya. Kegelapan seringkali juga dimaknai sebagai sebuah situasi dan kondisi yang membuat kita tak berdaya. Gelap. Benar-benar kita tidak berada pada situasi yang enak, yang nyaman. Tetapi berada pada sebuah tekanan, berada sebuah ancaman sehingga gelap. Apabila kita menarik benang merah dari ungkapan Daud ini terhadap perjalanan hidupnya, kita bisa memahami karena beberapa kali Alkitab menceritakan tentang kehidupan Daud, bagaimana Daud berada pada ancaman-ancaman atau tekanan-tekanan yang ditunjukkan atau dituliskan dalam kisah-kisah mengenai Daud. Terutama pada saat-saat dia dikejar-kejar oleh Saul, ketika pamor, ketika nama Daud lebih terkenal, lebih dipuja-puja rakyat, sementara Saul tidak demikian, sehingga menimbulkan kecemburuan yang berujung pada usaha Saul untuk membunuh Daud. Sehingga Alkitab menceritakan Daud itu akhirnya lari ke berbagai tempat. Paling sedikit ada 13 tempat pelarian Daud yang pernah dicatat Alkitab, yang menunjukkan bagaimana Daud harus mengalami tekanan, ancaman, setiap saat terbunuh, setiap saat ditangkap, dan berbagai keadaan-keadaan yang mencekam lainnya. Apabila itu yang dimaksudkan, pengalaman semacam ini, maka sangat pas untuk menggambarkan bahwa hidup saya dan saudara mirip dengan keadaan itu. Mungkin kita tidak sedang dikejar musuh dalam pengertian real, tetapi kita sedang berada pada ancaman-ancaman. Kapan saja, di mana saja kita berada pada ancaman-ancaman seperti itu. Terutama yang sedang kita alami saat ini tentang sebuah wabah mengglobal, pandemi 19 ini, di mana virus corona mengancam siapa saja, di mana saja. Dan ini betul-betul membuat dunia lumpuh, berada pada sebuah keadaan yang saya secara pribadi belum pernah seumur hidup saya berada pada situasi yang mencekam semacam ini. Tetapi sama seperti pemazmur ini meyakini bahwa Tuhan mampu meniadakan gelap itu. Tuhan mampu menghapus kegelapan itu. Tuhan mampu menolong Anda dan saya untuk bisa melalui kegelapan. Karena terang, Tuhan adalah terangku. Teks asli menggunakan istilah ore. Jadi ore itu memang fajar menyingsing, terang yang ditimbulkan oleh fajar. Maka Tuhan yang adalah fajar, Tuhan yang adalah terang, Tuhan yang adalah solusi, mampu membawa saudara dan saya menikmati kemenangan di dalam Tuhan. Ibu bapak saudara sekalian, kata fajar menyingsing atau ore dalam teks asli ini seringkali juga dipakai oleh banyak kisah atau banyak ayat di dalam Alkitab tentang sebuah permulaan yang baru, semangat yang baru, hari yang baru. Karena fajar menyingsing artinya maka hari baru sedang terbit. Nah, Alkitab seringkali menulis banyak kisah-kisah atau cerita-cerita tentang aktivitas yang dimulai di fajar menyingsing seperti ini. Misalnya contoh ketika Yosua akan mengelilingi Yeriko itu, kota Yeriko itu, maka pada fajar menyingsing mereka mulai bergerak. Umat Israel ketika menyeberang sungai Yordan juga demikian, pada fajar menyingsing mulai bergerak. Jadi seringkali Alkitab menggunakan kata fajar menyingsing untuk memulai sebuah aktivitas baru.
Bapak Ibu, jika Alkitab mengatakan Tuhan adalah terangku, pemazmur hendak ingin mengatakan kepada saya dan saudara pembaca Alkitab bahwa Tuhan adalah semangat kita yang baru. Tuhan adalah sebuah pengharapan yang baru yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Tuhan adalah terangku, artinya Tuhan adalah solusiku, jalan keluar bagi hidupku. Semangat yang baru yang menimbulkan satu kekuatan baru untuk menghadapi keadaan dengan solusi yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya senang dengan istilah fajar menyingsing yang dianalogikan Tuhan dalam pemazmur ini sebagai Tuhan yang hadir sebagai terang di fajar seperti itu untuk meniadakan gelapnya malam karena hari berganti baru. Alkitab juga pernah menceritakan tentang kisah para penjaga malam yang bersuka cita karena fajar menyingsing. Maka jika dihubungkan dengan itu, saya juga meyakini bahwa ketika pemazmur ini mengatakan Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah ore, fajar menyingsing. Artinya Tuhan memberikan semangat yang baru, Tuhan memberikan sukacita yang baru. Karena semua tugas-tugas penjaga malam itu selesai. Dan ketika fajar menyingsing, ada sukacita muncul bahwa semua tanggung jawabnya sudah selesai. Dan Tuhan menghadirkan hari yang baru, penuh sukacita dalam hidup kita. Jika itu maksudnya, sekali lagi, maka saya percaya ketika pemazmur ini mengatakan Tuhan adalah terangku, hendak mengatakan, mengajak saya saudara sebagai pembaca Alkitab agar mari kita bersukacita karena Tuhan menghadiahkannya kepada kita hari yang baru, semangat yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan menolong kita sekalian. Maka kata Tuhan adalah terangku, mari kita maknai sebagai sebuah keyakinan bahwa Tuhan hadir untuk meniadakan gelap, bahwa Tuhan menganugerahkan semangat yang baru, pengharapan yang baru, dan yang berikutnya Tuhan juga menghadirkan sukacita yang baru karena Dia mengambil alih kegelapan itu, meniadakan kegelapan untuk menghadiahkan fajar menyingsing yang indah, hari yang indah, kemenangan yang indah bagi hidup saudara dan saya. Yang kedua, dalam ayat yang sama di Mazmur pasal 27 ayat 1 ini, Daud pemazmur ini juga menggunakan istilah kedua, yaitu Tuhan adalah keselamatanku. Teks aslinya menggunakan kata Yesa yang juga bisa diterjemahkan sebagai pertolongan. Jadi Tuhan adalah pertolonganku. Tuhan adalah pertolonganku yang menghadiahkan keselamatan bagi hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka artinya bahwa Tuhan hadir sebagai penolong. Dia bukan hanya menghadiahkan sukacita, menghadiahkan semangat, meniadakan kegelapan. Tapi Tuhan juga hadir dalam hidup saya dan saudara untuk memberi kekuatan yang baru, menolong kita sekalian. Karena Dia adalah Allah, Yesa itu, yaitu Allah keselamatanku. Tuhan adalah pertolonganku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini akan menjadi lengkap dimengerti oleh kita kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya. Bagaimana keselamatan yang dirasakan oleh pemazmur ini dari ancaman-ancaman yang disebut dengan jelas di ayat yang kedua. Demikian bunyinya. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku. Kalimat pertama ini Bapak Ibu cukup jelas menggambarkan bahwa ternyata Raja Daud, pemazmur ini merasakan ancaman tidak dari satu orang. Tapi penjahat-penjahat, artinya jamak, banyak. Musuh-musuh yang banyak. Dan tidak hanya sekali, tapi berulang-ulang. Orangnya banyak, peristiwanya berulang-ulang. Karena Daud juga tidak berada pada satu ancaman dan tekanan. Tapi sepanjang hidup Daud mengalami tekanan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila ibu bapak saudara sekalian mengalami saat ini tekanan, bagaimana orang-orang di sekitar kita memusuhi kita. Ada banyak orang yang tidak suka kita, yang mencoba dengan berbagai cara jahatnya untuk mencelakai hidup kita.
Dan tidak hanya satu orang, banyak orang. Dan tidak hanya sekali, berulang-ulang. Mari kita meyakini firman Tuhan ini. Kita memiliki Allah penolong yang tidak pernah lelap, tidur, abai terhadap Anda dan saya. Tapi Tuhan menjagai kita. Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya berada pada ancaman, berada dalam tekanan, berada dalam penderitaan. Karena Tuhan pasti menolong hidup saudara dan saya. Saya mengingat sebuah pengalaman beberapa waktu yang lalu. Terakhir saya tugas dari sinode untuk pelayanan ke daerah. Saya berada di bandara Soekarno-Hatta dan seperti biasa, seperti penumpang lainnya, kita harus melewati beberapa detektor metal, X-ray untuk mengecek barang-barang bawaan kita. Dan biasanya ketika barang bawaan kita di X-ray, semua benda di badan kita juga ditaruh, ikat pinggang, jam tangan, semua logam termasuk dompet. Dan saya melakukan hal sama seperti penumpang yang lain dan menaruh dompet yang berisi banyak dokumen saya untuk perjalanan karena saya harus pergi ke luar negeri. Dan pada saat keluar dari X-ray itu ternyata dompet saya tidak ada. Saya panik langsung. Memang saat itu sangat ramai, penumpang sangat ramai sehingga agak sulit saya untuk mencari tahu siapa karena saya terhalang oleh beberapa orang ketika barang-barang itu keluar dari alat detektor itu, dan saya agak jauh sehingga beberapa orang ada mendahului saya. Dan ketika sampai di depan saya, barang-barang itu ternyata dompet saya tidak ada. Saya cukup panik karena bukan hanya dokumen, ada beberapa hal yang saya butuhkan di dalam dompet itu untuk perjalanan saya. Dan saya hanya berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, tolong saya. Nah, ada banyak kata yang saya ucapkan dan saya hanya bilang dalam nama Yesus, Tuhan tolong saya. Engkau adalah penolong hidupku. Di saat-saat seperti itu Bapak Ibu, betul-betul kita nggak bisa berbuat apa. Saya hanya lapor kepada security di situ dan saya memberitahu bahwa dompet saya tidak ada. Dan security pun tidak banyak berbuat apa-apa dan dia bilang, tenang Pak, kami akan cek di CCTV. Dan saya dipandu oleh orang itu untuk bertemu dengan beberapa orang yang operator dari CCTV itu. Dan saya hanya memberitahu, Pak, tidak lama saya akan sudah boarding dan mungkin kurang dari 20 menit saya harus sudah berangkat. Dan saya harus sudah ada di dalam pesawat. Dan dalam kekhawatiran saya hanya bertanya kepada petugas itu, Pak, kira-kira menurut pengalaman Bapak selama ini ketika ada benda-benda yang hilang seperti saya, potensi ditemukan tinggi tidak Pak? Dia senyum-senyum saja dan membuat saya tidak bisa begitu yakin. Dan dia bilang, ya untung-untungan aja Pak, memang pernah hilang dan memang kita nggak bisa deteksi karena siapa yang ambil, susah Pak bagi kami. Dan kemudian juga ada juga yang ketemu katanya. Ya mudah-mudahan saja Pak. Ketika berkata demikian artinya bahwa saya sudah putus harapan. Hanya saya berkata, Tuhan tolong, ini untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Meskipun saya berkata demikian was-was tidak ketemu juga ya. Tapi ya sudahlah. Saya akhirnya menuju ke pesawat. Dan selama menunggu di pesawat sepertinya tertunda. Seharusnya sudah jalan karena saya adalah dengan beberapa penumpang itu adalah kloter terakhir dalam pesawat sudah mulai terisi dan hanya menunggu beberapa orang termasuk saya yang bagian terakhir. Dan ketika duduk dan pesawat tidak jalan-jalan Bapak Ibu. Dan saya pikir sudah menuju runway dan saya sudah putus asa, hilang sudah. Saya berpikir nanti suatu saat saya bayangkan ada orang menghubungi saya karena ada alamat di KTP. Saya berharap membayangkan seperti itu saja. Dan tertundanya pesawat itu rupanya memang adalah salah satu pertanda baik bagi saya bahwa ternyata memang petugas bandara itu ada sekitar 2 orang kemudian naik ke pesawat dan mencari saya. Dan kebetulan saya sudah tahu, wah Tuhan tolong saya. Dan benar Bapak Ibu, dompet itu dikembalikan dengan utuh tanpa ada sesuatu yang hilang. Ini luar biasa. Saya harus memberi apresiasi. Pertama tentu berterima kasih kepada Tuhan. Pengalaman itu ya. Tapi pada saat yang sama juga saya harus memberi apresiasi terhadap tanggapnya
security di sana, petugas-petugas dengan alat-alat yang cukup canggih sehingga bisa memantau kemana, siapa yang ambil dan sedang menuju ke gate berapa bisa dilihat dengan baik sehingga petugas bisa menuju ke orang tersebut dan menemukan benda tersebut ya. Ini luar biasa. Di luar semua itu, saya ingin katakan kepada Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun pengalaman, ancaman yang bisa mencelakai, merugikan kita, sepanjang Anda dan saya mengaktifkan iman kita dengan sungguh-sungguh, percaya Tuhan adalah pertolonganku, Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan Yesa, Tuhan adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata semua lawanku, saya baca lengkap ayat 2 ya Bapak Ibu. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yaitu semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Beberapa kali penekanan ayat ini mengatakan tentang banyaknya musuh, banyaknya lawan, banyaknya penjahat, banyaknya pergumulan, tekanan, ancaman yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Ini tidak boleh menyurutkan iman ibu bapak saudara sekalian. Saya percaya kita beriman. Saya percaya kita adalah orang-orang yang memiliki iman yang harus diaktifkan, mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Maka dengan demikian Tuhan pasti menolong kita sekalian. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan pengulangan kata di dalam ayat-ayat 2 dan seterusnya, yang semua berbicara tentang daftar ancaman, daftar penderitaan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ternyata Bapak Ibu situasi tidak berubah, bahwa orang-orang benar terus berada pada ancaman sepanjang masa, sepanjang sejarah hidup manusia. Dan kepada Anda dan saya yang dimarginalkan, kepada Anda dan saya menjadi sasaran tembak, sasaran empuk dari orang-orang yang jahat demikian. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut Bapak Ibu. Mari kita aktifkan iman kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Banyaknya musuh dan frekuensi dari peristiwa ancaman itu tidak boleh mengurangi semangat kita untuk mempercayakan hidup sepenuhnya kita kepada Tuhan. Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah penolongku. Dan kata yang ketiga yang dipakai dalam ayat ini, Mazmur 27 ayat 1 ini Bapak Ibu adalah Tuhan adalah benteng hidupku. Nah kata benteng ini ya, Shema Ose ya, kata ini adalah kata yang memang tepat diterjemahkan sebagai pelindung atau benteng ya, benteng. Jadi kita bisa memahami makna benteng ini kalau kita tarik benang merahnya terhadap zaman itu ya. Jadi begini Bapak Ibu, di zaman itu kerajaan-kerajaan itu pada umumnya melindungi dirinya, terutama kota kerajaannya, ibu kota kerajaannya dengan benteng. Dan benteng itu Bapak Ibu bukan sebuah tembok yang hanya dibangun dengan satu bata yang lebarnya hanya 20 cm gitu, bukan. Tetapi benteng itu dibuat sedemikian rupa dengan tingkat ketebalan yang luar biasa. Bahkan ada beberapa catatan tentang peristiwa di Yeriko itu. Ada beberapa literatur yang saya baca, tebalnya itu sampai kereta kuda bisa lewat di atasnya. Anda bisa membayangkan betapa tebalnya itu. Kalau kereta kuda saya samakan ukurannya ya, lebarnya begitu dengan mobil ya sejenis minibus atau sedan begitu, maka lebarnya itu tidak kurang dari 180 cm. Atau 1,8 meter. Artinya bahwa kalau bisa lewat berarti kurang lebih sekitar 2 meter paling sedikit. Karena bisa lewat kereta kuda itu. Bisa dibayangkan betapa tebalnya. Semua usaha ini tentu untuk kepentingan agar musuh-musuh tidak menyerang. Nah kota benteng itu biasanya betul-betul rapat tertutup. Ya. Pintu biasanya hanya ada satu pintu gerbang utama yang memiliki tingkat kelebaran yang besar supaya ketika ada serangan musuh atau gerakan pasukan keluar, maka itu biasanya membutuhkan kelebaran tertentu sehingga kereta kuda bisa lewat dengan nyaman. Namun demikian pintu gerbang utama itu tidak dibuka kecuali pada saat-saat genting perang.
yang dibuka untuk akses keluar masuk dari kota, ibu kota kerajaan, biasanya ada pintu-pintu kecil Bapak Ibu. Nah, pintu-pintu kecil itu seringkali di Perjanjian Baru seringkali digunakan istilah lubang jarum. Nah, ada sebuah kisah di dalam Alkitab ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada pemuda kaya itu bagaimana cara masuk kerajaan sorga, dan Tuhan memberikan perintah-perintah sampai pada akhirnya orang itu terkesan tidak melakukannya, dan Tuhan bilang lebih sulit orang kaya masuk dalam kerajaan sorga daripada unta masuk ke lubang jarum. Nah, lubang jarum di situ bukan jarum jahit ya. Jarum jahit apa pakaian, kalau jarum jahit karung yang agak lebih besar, bukan itu. Karena ini benar-benar sebuah istilah saja. Lubang jarum itu adalah pintu-pintu kecil. Bagaimana unta susah masuk? Memang susah karena dia tidak terlalu tinggi, dengan lebar juga tidak seberapa, sehingga sulit bagi unta yang tingginya lebih dari manusia kalau ditekuk kaki depannya sementara kaki belakang masih tertumpu, maka dia tidak bisa masuk karena tentu tidak akan cukup. Ketika kaki dua-duanya ditekuk misalnya maka itu juga tidak akan masuk karena susah diseret-seret ya. Intinya memang akan sangat sulit untuk seekor unta masuk di lubang jarum. Makanya biasanya masuk di pintu gerbang utama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kota benteng atau benteng itu adalah sebuah alat perlindungan. Nah, kalau Alkitab pemazmur ini menggunakan istilah Tuhan adalah benteng hidupku, maka analogi yang ingin dipakai adalah sebuah tempat perlindungan di mana aman, terhindar dari serangan-serangan musuh. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini adalah sebuah ajakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian betul-betul memberikan hidup kita kepada Tuhan, betul-betul membiarkan Tuhan berperan seperti benteng yang kokoh, yang kuat melindungi kita. Sebab jika kita tidak membiarkan Tuhan menjadi benteng kita, maka kita sama saja menjadi orang-orang yang membiarkan diri berada di lapangan terbuka, di mana musuh-musuh dengan mudah menyerang hidup kita. Maka ayat ini sekali lagi, di saat ayat ini berjanji perlindungan sempurna, tetapi juga berisi ajakan agar ibu bapak menggunakan, mengaktifkan iman kita, berserah penuh kepada Tuhan untuk membiarkan Tuhan melindungi kita. Seberapa kekuatan kita Bapak Ibu? Kita tidak bisa bersombong dengan keadaan ini. Kalau saya berbicara tentang penyebaran daripada virus ini, virus corona ini, saya rasa semua kita sepakat. Ini tidak main-main. Kita betul-betul berada pada ancaman. Tidak karena kemudian kita beriman, lantas kita dengan pongah, dengan sombong, dengan jumawah, kita menantang itu. Beriman itu penting, tetapi berhikmat itu perlu. Tapi di atas segala-galanya, saya percaya perlindungan Tuhan sempurna atas orang-orang benar yang berharap kepada Tuhan. Pemazmur yang sama menuliskan pernyataannya untuk mengatakan kepada pembaca Alkitab, saya dan saudara, di dalam Mazmur 46 ayat 2, demikian dalam hubungan benteng ini ya Bapak Ibu. Allah itu bagi kita tempat perlindungan, kata yang sama yang dipakai. Dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ada dua kalimat di sini yang penting. Kalimat pertama adalah bahwa Tuhan betul-betul berjanji untuk menjadi pelindung saudara saya. Yang memberikan kekuatan untuk melindungi saya dan saudara. Seperti benteng yang membentengi ibu kota. Demikianlah Tuhan berperan menjadi benteng yang melindungi saudara saya. Tapi pada saat yang sama ayat ini juga di berikutnya kalimat kedua dalam satu ayat ini mengatakan sebagai penolong, sebagai benteng dalam kesesakan kita sangat terbukti. Artinya apa? Artinya pemazmur ini bukan hanya berkata-kata tanpa mengalami. Pemazmur ini mengatakannya karena sudah mengalami. Kita melihat pertolongan Allah dari waktu ke waktu terjadi dalam kehidupan pemazmur Daud ini. Dari sejak muda
ketika orang lain menyepelekan dia, ketika orang lain tidak menganggap, memandang sebelah mata dia. Tapi ketika ada Goliat yang menyerang Israel, tak ada satupun yang cukup berani, kecuali seorang muda yang bernama Daud ini, yang datang bukan dengan kekuatan dan pedang, tapi datang dengan nama Allah. Dan terbukti, Daud ditolong oleh Tuhan, mampu mengalahkan Goliat itu. Sungguh sesuatu yang mustahil. Bahkan tentara yang paling hebat, saudaranya juga yang menjadi tentara, atau orang lain yang juga badannya lebih besar dari Daud, yang lebih kuat, yang lebih terlatih, tak ada yang mampu dan tidak ada yang berani untuk melawan Goliat. Tetapi Alkitab bercerita, Daud datang dengan nama Allah. Itu sebabnya ketika dia berkata, sebagai penolong, Tuhan itu sangat terbukti karena dia sudah mengalaminya. Saya mengajak saudara saya bisa mengalami pengalaman yang sama, sehingga kita bisa berkata kepada orang lain, sebagai penolong, Tuhan kita itu sangat terbukti karena dia menolong Anda dan saya. Ibu bapak saudara sekalian, saya berdoa berharap kiranya Tuhan menolong ibu bapak saudara sekalian melalui kebenaran firman ini. Tuhan sebagai terang, Tuhan sebagai keselamatan kita, sebagai pertolongan kita, dan Tuhan sebagai benteng hidup kita sudah sangat terbukti. Tidak ada yang perlu kita ragukan dalam hidup ini. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, kita minta supaya Tuhan menolong ibu bapak saudara sekalian. Senang bisa sharing firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberi kekuatan yang baru dalam mengiring Tuhan di tengah-tengah keadaan kita yang tidak memungkinkan, dengan semua pengaruh dari pandemi ini yang melumpuhkan banyak sektor kehidupan manusia. Tetapi sebagai orang percaya, kita percaya perlindungan Tuhan sempurna atas hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya akan tutup dengan doa, biar Tuhan memberkati semua orang-orang yang mendengar firman dan melakukannya dalam hidup ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hamba meminta berkat-Mu atas setiap jemaat dari Gereja Bethel Indonesia, Pastur Bandung ini, biar dalam ibadah ini mereka diberi kekuatan baru, diberi pengharapan yang baru, karena Tuhan adalah terang hidup kami, Tuhan adalah pertolongan kami, dan Tuhan juga adalah benteng hidup kami. Dan semua itu sudah terbukti. Ada banyak kesaksian orang-orang percaya yang mengalami pertolongan Tuhan, dan kami juga mengalaminya. Kami berdoa biar kami mengaktifkan secara maksimal iman kami untuk percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah tercurah atas hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, dan perlindungan Allah menjadi nyata dari sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Mari, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kembali lagi di RDMB News, dan hari ini saya akan membacakan kegiatan RDMB untuk sepekan ke depan. Pada hari Selasa sampai dengan hari Jumat pada pukul 8, diadakan doa pagi yang dilakukan secara streaming aplikasi Zoom atau dapat melihat tayangannya melalui YouTube. Dan pada hari Rabu pada pukul 7 malam, cell group akan dilakukan masing-masing secara online melalui aplikasi Zoom. Dan di hari yang sama juga diadakan cell group youth dimulai pada pukul 7.30 malam menggunakan aplikasi Google Hangout. Dan pada hari Minggu diadakan ibadah raya yang sementara ini masih dilakukan secara streaming pada pukul 9 pagi. Ibadah raya Minggu akan disertai dengan perjamuan kudus. Jangan lupa untuk menyiapkan air anggur atau sejenis lainnya dan roti. Setelah ibadah raya pagi ini selesai, jangan kemana-mana dulu. Ajaklah anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu RDMB Junior pada pukul 10 pagi. Demikianlah pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Stay healthy, stay anointed, stay strong, and stay safe. Jesus bless you.